Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Di video kali ini aku bakal lanjut bahas seputar pembahasan soal UMP TKIN 2024. Nah, di video kali ini untuk literasi keislamannya digabung ya untuk pembahasannya. Ada pembahasan seputar Al-Quran, ada SKI, fikih, dan lain-lain. Nah, teman-teman sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini karena insya Allah setiap harinya akan ada upload video dari channel DA Dana. Dan silakan follow Instagram @PTKIN dan ikuti semua tryout-nya karena itu bermanfaat untuk mengukur sejauh mana kemampuan teman-teman untuk mengikuti UMPTKIN di tahun 2024. Yang pengen gabung grup juga bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Semisal grup satu penuh, silakan gabung di grup 2. Oke, langsung aja kita bahas soal pertama. Soal pertama adalah soal tentang Al-Quran, di mana pada soal ini ditanya tentang dalil Al-Quran, tentang para penerima zakat. Nah, di sini teman-teman harus tahu apa sih arti dari Quran Surah At-Taubah ayat 11, atau apa sih arti dari At-Taubah ayat 60, Al-Baqarah 43, dan juga Al-Baqarah 277. Oke, coba kita bahas At-Taubah ayat 11. Nah, di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 11, artinya adalah, dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, pada Quran Surah At-Taubah ayat 11, ini masih menceritakan tentang perintah sholat dan juga perintah zakat. Belum menceritakan tentang siapa saja nih penerima zakat gitu. Jadi, untuk opsi A ini masih salah. Kita lanjut ke opsi B, At-Taubah ayat 60. Teman-teman harus tahu apa sih arti dari At-Taubah ayat 60. Nah, arti dari Quran Surah At-Taubah ayat 60 adalah sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, amil, yang dilunakkan hatinya, kemudian hamba sahaya, terus orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ditanya dalam Quran surah apa tentang penerima zakat, itu jawabannya Quran surah At-Taubah ayat 60. Jadi untuk opsi ini jawabannya adalah B. Nah, untuk Al-Baqarah ayat 43 teman-teman juga bisa cek, itu masih perintah tentang sholat dan juga zakat. Kemudian Al-Baqarah 277 itu juga masih menceritakan tentang perintah sholat dan juga perintah zakat. Oke, next kita lanjut soal kedua. Soal kedua adalah tentang perbedaan pelaksanaan kurban dan akikah adalah. Nah, ini soal fikih, teman-teman. Teman-teman harus tahu kapan dilaksanakannya kurban dan juga kapan dilaksanakannya akikah. Nah, kita baca opsinya. Yang A, kurban dilaksanakan pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, sedangkan akikah dilaksanakan pada hari ke-7, ke-14, ke-21, kelahiran atau ketika sudah mampu. B, kurban dilaksanakan di hari raya kurban, sedangkan akikah dilaksanakan di hari akikah. Yang C, kurban dilaksanakan untuk dibagi-bagikan seluruhnya kepada yang berhak menerima, sementara akikah dilaksanakan untuk dimakan bersama. Yang D, kurban dilaksanakan cukup sekali seumur hidup, sementara akikah boleh dilaksanakan berulang kali seumur hidup. Nah, untuk ini udah pasti jawabannya A ya teman-teman. Kenapa? Karena opsi A dijelaskan nih bahwasanya kurban itu emang dilaksanakan pada hari Idul Adha atau pada hari Tasyrik, dan juga akikah dilaksanakan pada hari ke-7, 14, 21, atau ketika sudah mampu. Kita coba cek poin B. Poin B benar, kurban dilaksanakan di hari kurban, sedangkan akikah dilaksanakan di hari akikah, tapi nggak dijelasin hari kurban itu kapan aja gitu. Kemudian yang C ini tentang pemanfaatan dari daging kurban dan akikah. Nah, ini juga kurang tepat. Yang D, kurban dilaksanakan cukup sekali seumur hidup. Nah, ini juga kurang tepat ya. Banyak kok orang-orang yang melaksanakan kurban itu berulang-ulang kali, bahkan tiap tahun gitu. Nah, ini untuk soal nomor 2 kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah tentang strategi dakwah dari Rasulullah pada periode Madinah. Nah, di sini teman-teman harus tahu gimana nih sejarah dari
strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Nah, teman-teman harus tahu. Yang pertama, yang A, mengangkat pemuda Madinah yang masuk Islam sebagai panglima perang. Yang B, memusuhi penduduk Madinah yang tidak bersedia untuk masuk Islam. Yang C, melakukan kerjasama keagamaan dengan orang Yahudi Madinah. Yang D, membentuk ikatan persaudaraan antara Muslim Madinah dan juga Muslim Mekah. Nah, untuk ini jawabannya yang D ya teman-teman, karena pada saat itu Rasulullah mengadakan yang namanya ikatan persaudaraan antara Muslim Mekah dan juga Muslim Madinah, sehingga muncul yang namanya rasa persaudaraan dan di situ dakwah Rasulullah semakin meluas gitu. Nah, untuk yang opsi A kurang tepat. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah bukan hanya fokus kepada panglima perang aja gitu. Yang B juga kurang tepat. Kenapa? Karena nggak mungkin Rasulullah datang ke Madinah untuk memusuhi gitu. Yang C juga kurang tepat karena Rasulullah tidak mengajarkan yang namanya kerjasama keagamaan dengan orang Yahudi. Karena itu spesifik agama ya, jadi kurang tepat. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D, membentuk ikatan persaudaraan antara Muslim Madinah dan juga Muslim Mekah. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 tentang kitab suci Al-Quran. Nah, untuk pertama kalinya kitab suci Al-Quran dibukukan atas usul A. Umar bin Khattab, B. Utsman bin Affan, C. Ali bin Abi Thalib, D. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini teman-teman harus garis bawahi ya. Dibukukan atas usul ya, bukan dibukukan pada masa siapa gitu. Nah, untuk ini jawabannya adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu sudah ada nih mushaf Al-Quran. Nah, pada saat itu ada usul dari Umar bin Khattab untuk membukukan yang namanya Al-Quran. Jadi untuk opsi ini adalah A. Oke, kita lanjut next. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman yang minat order ebook lolos UMPTKIN, silahkan WA di 0895 10215300. Ada 3 paket reguler, paket premium, dan juga paket elite. Khusus untuk paket premium dan elite itu sudah dapat ebook dan juga sudah dapat kelas bimbel full sampai nanti pelaksanaan UMPTKIN 2024. Nah, di situ kita via Zoom dan juga dapat materinya, kita bahas tips dan trik dan juga kita bahas soal. Nah, untuk ini ke teman-teman bukan hanya dapat ebook 2024 tapi bakal dapat ebook 2023 dan ebook 2022 karena ebook itu sudah meloloskan banyak calon mahasiswa pada tahun 2023, 2022 dan juga 2021. Atau teman-teman yang nggak minat order ebook tapi minat ikut kelas bimbel, silahkan WA juga di WA admin 0895 1021 5300. Pelaksanaan kelas bimbel ini sampai nanti pelaksanaan UMPTKIN 2024 dan itu bakal full kita bahas soal dan bahas materi serta bahas tips dan juga trik. Dan ini untuk contoh yang sudah join, teman-teman bisa lihat banyak banget yang udah join dan ini review dari salah satu peserta kelas bimbel. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah tentang Wali Songo, teman-teman. Nah, di sini ditanya nih nama salah satu wali 9, nama asli. Di sini Syarif Hidayatullah adalah nama salah satu wali 9, yaitu A. Apakah Sunan Kalijaga, yang B. Apakah Sunan Kudus, yang C. Apakah Sunan Bonang, yang D. Apakah Sunan Gunung Jati. Nah, teman-teman harus tahu nama asli dari masing-masing sunan ini, apakah Sunan Kalijaga, Kudus, Bonang, atau Gunung Jati. Nah, di sini aku coba rincikan. Untuk Sunan Kalijaga itu nama aslinya adalah Raden Mas Said. Nah, untuk Sunan Kudus nama aslinya adalah Jafar Shadiq. Kalau untuk Sunan Bonang nama aslinya adalah Maulada Maknum Ibrahim, dan Sunan Gunung Jati nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi teman-teman bisa catat masing-masing semisal nanti keluar di ujian UMPTKIN 2024.
Oke, sekian dulu pembahasan pada soal kali ini. Next bahas soal apa lagi? Silahkan komen. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalakan notification-nya biar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan soal seputar UMPTKIN. Jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN dan gabung grup pejuang UMPTKIN 2024. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.